Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para sahabat dari dimanapun kalian berada. Laila Jumat barakah alaina walaikum. Semoga dijadikan malam Jumat ini malam Jumat barakah bagi kalian, baik yang sudah menikah ataupun yang masih jomblo. Yang sudah menikah, mudah-mudahan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang masih jomblo, masih bujang, semoga segera ditemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, tadi yang sudah saya post di story tentang rambut rontok wanita haid yang selama ini sering dipermasalahkan, sering ditanyakan berkali-kali, bahkan ya, setiap Q&A pasti ada pertanyaan itu. Yang mana ditanyakan oleh banyak wanita, apakah rambut wanita haid itu harus dikumpulkan ya, yang rontok harus dikumpulkan untuk kemudian disucikan juga atau tidak. Sebenarnya saya tidak tahu secara pasti pemahaman seperti ini, pemikiran seperti ini muncul dari mana. Karena saya sendiri ya, sepengetahuan saya mencari dalam kitab-kitab fikih dalam 4 mazhab, tidak ada satupun ulama ya, ataupun fuqaha yang mewajibkan atau bahkan hanya menganjurkan perempuan untuk melakukan hal tersebut, yaitu mengumpulkan rambut yang rontok kemudian disucikan, kemudian kuku juga mungkin sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Tapi saya bisa menebak ya, bisa memprediksi bahwa pemahaman yang keliru seperti ini muncul akibat kesalahpahaman dalam memahami dalil dalam sebuah kitab. Oke, akan kita bahas. Memang hal ini ya, masalah rambut rontok ini disinggung oleh beberapa ulama dalam karya-karya mereka, di Bajuri juga ada. Tapi yang akan saya bahas di sini di Fathul Mu'in ya. Jadi Fathul Mu'in di sini saya bacakan. Far'on yusannu li junubin wa haidin wa nufasa ba'dal qita'i damihima ghuslu farjin wudu'un linaumin wa aklin wa syurbin. Jadi disunahkan bagi wanita orang junub, orang haid, orang nifas ya, setelah terputusnya darahnya ya, setelah terputusnya darah itu disunahkan untuk menyucikan farji, berwudu ya, juga disunahkan untuk berwudu. Jadi selama ini nanya apakah wanita haid itu boleh berwudu atau tidak. Nah, jawabannya selama darahnya belum terputus maka gak boleh wudu. Karena apa? Karena haid itu bertentangan dengan maksud wudu, yang mana wudu itu untuk mengangkat hadas. Ya, jadi jika memang darahnya sudah terputus, maka wanita haid atau wanita nifas sunnah berwudu untuk apa? Dinaumin ketika dia hendak tidur. Wa aklin ketika hendak makan. Wa syurbin ketika dia hendak minum. Ya, orang junub pun juga seperti itu. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalik bila wudu'in. Jadi bagi orang junub ya, itu tidak dianjurkan tidur sebelum dia wudu dulu. Mungkin ada yang junub kemudian malam hari malas mandi ya kan, dingin malam-malam mandi, itu bisa boleh ya tidur ya, tapi disunahkan wudu dulu. Jika dia tidur tanpa wudu maka tidurnya dihukumi makruh. Ini yang kita bahas. Wa yambaghi alla yuzilu qoblal ghusli qoblal ghusli sya'ran aw dhufran wa kadza daman li'anna dzalik yuraddu fil akhirah. Jadi dianjurkan bagi orang-orang tersebut, yaitu bagi orang junub, wanita haid, wanita yang nifas, untuk tidak menghilangkan sebelum dia mandi ya, sebelum suci maksudnya, untuk tidak menghilangkan rambut, kuku ataupun darah ya, ataupun darah. Jadi misalkan dia hijamah atau canduk dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena hal-hal tersebut, yaitu kuku, rambut ataupun darah yang dihilangkan ketika keadaan tidak suci, akan dikembalikan kelak di akhirat dalam keadaan junub. Ya nadzalik yuraddu fil akhirah junuban, karena hal-hal tersebut, kuku, rambut, darah yang dihilangkan di waktu tidak suci, waktu junub, waktu haid atau waktu nifas, akan dikembalikan kelak ya pada hari kebangkitan
dalam keadaan junub. Nah, ini yang mendasari banyak orang ini salah paham. Pertama, ada yang memahami bahwa ini kewajiban, ya, bahwa tidak boleh bagi wanita haid, gak boleh sisiran, gak boleh cukur rambut, pokoknya harus jaga rambutnya semaksimal mungkin. Nah, ini keliru, ya. Sekali lagi, ini dalam kitab-kitab hanyalah anjuran. Di kitab-kitab ini hanyalah anjuran, bukan kewajiban. Tidak ada satupun ulama yang mewajibkan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, di sini anjuran untuk tidak menghilangkan rambut, kuku, ya, dalam keadaan haid atau junub. Bukan anjuran, ya, atau perintah untuk mengumpulkan rambut kemudian ikut dibasuh juga atau ikut disucikan juga. Tidak ada sama sekali, atau tidak ada satupun ulama yang memerintahkan hal itu, ya. Karena memang rambut jika sudah rontok, ya, sudah dicukur, kuku pun ketika sudah dipotong itu gak kena hukum sama sekali. Sunnahnya bukan dibasuh, ya, tapi sunnahnya yang ini termasuk minas sunnah al-mahjurah, sunnah Rasulullah yang banyak tidak dikerjakan sekarang. Mereka tidak tahu jika rambut yang dicukur, rambut siapapun, rambut orang haid atau orang yang gak haid, rambut lelaki, rambut wanita, jika dicukur sunnahnya itu dikubur, ya. Sunnahnya itu dikubur. Sebagian ulama saya tahu di Tarim dulu ada sebagian yang menganjurkan dikubur di tempatnya orang-orang soleh, ya. Kalau saya dulu pernah cukur rambut saya kubur di Zambal waktu itu, ya. Tafaulan mungkin kelak dibangkitkan bersama mereka kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Oke, ya. Jadi kita baca syarahnya. Ya, ini di Fathul Mu'innya. Nah, di syarahnya di Al-Talibin itu dijelaskan, ya, bahwa li'anna dzalik ayil madhkur min asy-sya'r aw adh-dhufar aw ad-dam al-muzal halal janabah aw al-haid aw an-nifas yuraddu fil akhirah junuban. Karena ketika dihilangkan dalam keadaan tidak suci, kelak juga di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan tidak suci dan akan mencela, ya, pemiliknya. Kenapa aku dulu, ya, rambutnya bisa bicara, kukunya bisa bicara, kenapa aku dulu dibangkitkan dipotong dalam keadaan tidak suci? Nah, rambut dan kuku tersebut akan menuntut kelak di hari kiamat. Ini menurut pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan di sini dalam Ihya, qala fil Ihya la yanbaghi ay yaklama aw yahliqa aw yastahidda aw yukhrija daman aw yubina min nafsihi juz'an wa huwa junub id yuraddu ilayhi sa'iru ajza'i fil akhirah fa ya'udu junuban wa yuqal inna kulla sya'rah tutalibu bi janabatiha. Ya, dikatakan setiap rambut yang dipotong dalam keadaan tidak suci akan menuntutnya kelak di hari kiamat. Nah, tapi hal ini dikritisi oleh sebagian ulama, ya. Di sini juga dikatakan la ilaha illallah. Bentar. Salah satu yang mengkritisi adalah Imam Qulyubi. Wa qawluhu yuraddu fil akhirah junuban. Qala Qaflam Imam Qulyubi wa fi audi nahwi dam nazar wa kadza fi ghairihi. Li'anna al-a'id huwa al-ajza' allati mata 'alaiha. Nah, ini menurut Al-Bujairimi juga, Al-Qulyubi juga mengatakan ini perlu dikaji lagi. Ya, Imam Ghazali yang mengatakan bahwa kelak rambut atau kuku yang dipotong dalam keadaan tidak suci akan kembali dibangkitkan juga bersama pemiliknya di hari kiamat. Ini perlu dikaji lagi. Karena apa? Karena yang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat itu bukan semua anggota badan kita yang pernah menempel dalam tubuh, pernah menempel ke tubuh kita, tidak semuanya, ya, tapi adalah anggota badan kita yang ada pada diri kita ketika kita mati. Nah, itu kelak yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang pertama yang perlu disampaikan, ya, yang perlu saya sampaikan, ini pemahaman seperti itu sama sekali tidak dianjurkan oleh para ulama. Sama sekali tidak ada satupun ulama yang memerintahkan, bahkan menganjurkan saja gak ada. Apalagi sampai mewajibkan dikumpulkan, kemudian disucikan, dibasuh juga, gak ada. Dan itu murni hanya karena kesalahpahaman. Ya, hanya karena kesalahpahaman, terlalu mungkin, ya, berlebihan menganggap bahwa anjuran ini adalah kewajiban, padahal tidak seperti itu.
Dan dari situ timbul pemikiran yang lain, yaitu bahwa kalau rambut yang sudah rontok berarti dikumpulkan, disucikan juga, dibasuh juga. Nah itu, ya sekali lagi saya yakin itu murni kesalahpahaman, ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, rambut siapapun yang rontok, yang dicukur, itu sunnahnya itu dikubur. Ada juga yang menganjurkan dikubur di tempat-tempat yang mulia, ya, seperti di pemakaman orang-orang soleh dan lain sebagainya. Kuku atau rambut yang dipotong. Oke, jadi jelas ya bahwa kesimpulan yang bisa saya tangkap, yang bisa saya pahami bahwa pemahaman seperti itu, pemahaman para wanita sekarang ya, yang mungkin mereka orang awam, nggak pernah ngaji, memahami kalau rambut rontok atau rambut nggak boleh dicukur, kalau ada yang rontok harus dikumpulkan, dibasuh juga, disucikan juga, itu murni akibat kesalahpahaman dalam memahami ibarat kitab, ya, dalam memahami hadis atau asar yang disebutkan oleh Imam Ghazali, seperti itu. Meskipun sengaja ya, meskipun rambutnya dipotong secara sengaja, gak apa-apa. Ya. Dikatakan makruh pun gak bisa, apalagi sampai dikatakan haram. Memotong rambut orang haid, wanita haid memotong rambutnya, dikatakan makruh saja gak bisa, apalagi dikatakan haram. Oke, khilaful aula mungkin ya menurut Imam Ghazali. Karena sekali lagi sama sekali tidak ada larangan bagi wanita haid untuk memotong rambutnya, untuk memotong kukunya, apalagi hanya untuk pakai sisir, ya. Nggak ada larangan sama sekali seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bahas permasalahan-permasalahan yang lain pada kesempatan selanjutnya. Yang nggak sempat nyimak, insya Allah live-nya saya simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.